Tentunya kalian sudah pernah ya membaca dongeng. Dan apa dongeng itu? Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Dan dalam dongeng biasanya tokohnya ada manusia, hewan, atau tumbuhan. Dan dongeng sendiri itu memiliki alur cerita yang sederhana. Setiap dongeng itu memiliki pesan moral. Pesan moral tersebut tersirat dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Nah, untuk mengetahui pesan moral tersebut, kita harus membaca dongeng dengan berulang-ulang. Dan pesan moral dari sebuah dongeng itu biasanya memiliki ciri-ciri, yaitu pesan moral itu selalu baik dan bisa dilihat di akhir cerita. Pesan moral bisa juga dilihat dari sifat tokoh utama. Unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua, latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak tokoh. Watak tokoh adalah sifat tokoh dalam dongeng tersebut. Dan ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Karakter tokoh dalam dongeng itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis. Protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Yang kedua, antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Dan yang ketiga adalah tritagonis, yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah dongeng. Kita simak bersama-sama ya. Sekarang kita simak dongeng yang berjudul Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Di sebuah taman terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Sementara itu, di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja. Tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin seperti itu.
berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik, dan menjadi saksi cinta manusia yang indah. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, Bambu," ujarnya. "Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat," tambah sang mawar dengan nada sedih. "Tapi Mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah atau menjadi hiasan rambut para gadis." "Kamu benar, Bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian. Kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu, seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku." Bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Sejak percakapan dengan Mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan dan membaca sebuah dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu. Sekarang kita lihat unsur-unsur dalam dongeng tersebut ya. Yang pertama adalah tokoh. Tokohnya adalah bunga mawar dan pohon bambu. Kemudian latar. Latar itu di sebuah taman. Dan yang ketiga adalah sifat dari tokoh tersebut. Yang pertama, bunga mawar. Bunga mawar itu mempunyai sifat tidak sombong dengan keindahan yang dimilikinya. Dan pohon bambu memiliki sifat kurang percaya diri dengan apa yang dimilikinya. Dan amanat dalam dongeng tadi adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika kemampuan tersebut berguna untuk orang lain. Nah, kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah bahwa dalam setiap dongeng itu pasti memberikan pesan moral atau amanat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai sekarang mari kita praktekkan pesan atau amanat dari cerita yang pernah anak-anak dengar. Nah, sekian ya pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for watching.